Hello guys, welcome back again to my channel. Nah, pada video kali ini saya kembali lagi akan mereview sebuah raket terbaru ya dari Li-Ning, yaitu tipe Turbo 99 kawan-kawan. Jadi bagi kalian yang udah pernah melihat, raket ini baru 2-3 bulan keluar dan series turbo ya. Turbo ini seriesnya agak jarang keluar ya, dan ini merupakan salah satu tipe yang low budget tapi memiliki spesifikasi yang menarik gitu. Oke, nah sebelum kita mereview raket ini, seperti biasa ya kawan-kawannya, untuk like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini berkembang terus. Dan bagi yang ingin membeli raket ini setelah mendengar spesifikasinya sangat menarik ya bagi kalian, nah kalian bisa langsung kunjungi toko saya, yaitu BR Sport Store. Kalian bisa lihat di Lazada, Shopee, apalagi ya, Bukalapak, dan Tokopedia ya kawan-kawannya. Jadi kalau di online itu saya ada 3 nama, yaitu BR Sport Store, BR Sport Store New, dan BR Sport. Itu 3 toko itu adalah milik saya ya. Jadi kalau yang memiliki tokonya seperti itu adalah toko saya. Oke, nah apa yang kalian dapatkan ketika belanja di toko saya? Yang pertama adalah grip ya kawan-kawannya, grip Li-Ning seperti biasa ya, standar ya. Terus nah, senar Li-Ning number 1. Jadi kalian membeli turbo, kalian mendapatkan senar Li-Ning number 1 yang sangat bagus ya kalau menurut saya. Yang suka dengan suara-suara pukulan yang indah ya, nah ini adalah senar yang terbaik buat kalian ya, yaitu Li-Ning number 1 yang memiliki ketebalan 65 mm, dan untuk suaranya ini sangat bagus ya kawan-kawannya kan, dan salah satu senar yang saya sukai gitu, dan cocok untuk pemain-pemain kontrol ya. Terus power juga cocok ya. Terus adalah tas ya, tas 1R. Nah, untuk tasnya ini sendiri, ini adalah desain keluaran terbaru ya. Cuman saya tidak menjanjikan bahwasanya tas yang didapatkan selalu seperti ini ya. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena video ini dibuat di tahun 2020 ya. Belum tentu nanti di bulan-bulan berikutnya tas yang diberikan adalah tas ini. Maksudnya yang diberikan oleh Li-Ning ya. Jadi ya yang penting tas 1R lah ya. Oke, itu saja. Dan satu lagi, gratis pasang ya. Toko saya itu biasanya sih gratis pasang senar, jadi nggak perlu tambahan biaya apa-apa lagi, dan kalian tinggal langsung make, kecuali grip ya. Kalau grip ini kalian pasang sendiri. Kalau kalian mau dipasangkan boleh, tapi jangan COD ya kawan-kawannya, karena sudah pernah kena ya. Sudah dipesan ya kan, suruh buka ininya, labelnya rupanya dibatalkan kawan-kawan. Wah, itu susah lah ngomongnya kawan-kawannya, sedih saya. Jadi untuk yang mau langsung pasang gripnya bisa, tapi selain COD ya kawan-kawannya. Oke, itu saja sih iklan-iklan yang lewat ya buat kalian. Nah, seperti apa sih bentuk, desain, dan spesifikasi dari raket Li-Ning Turbo 99 ini? Oke, jangan di skip ya, karena setiap skip yang kalian skipkan itu bisa saja informasinya juga ikut terskip ya. Oke, stay tune terus di channel ini dan let's check it out.
kawan-kawan setelah kalian melihat desain-desain dari raket ini. Nah, saya mau tahu nih warna yang kalian sukai dari raket ini, dan kalian tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, bagi saya untuk desainnya ini dari 0 sampai 10 saya beri nilai 8 ya. Kenapa? Nah, karena desainnya ini sangat cocok dengan saya ya, yang masih remaja ya kawan-kawan ya. Yang dimana dari desainnya ini kita bisa melihat bahwasanya series ini dirancang untuk para pemain anak muda gitu ya, karena desainnya yang sangat menarik sekali gitu. Nah, itu untuk desainnya. Kita masuk langsung saja ke spesifikasi yang ada di dalam raket ini. Kita mulai dari gripnya ya kawan-kawannya, seperti biasa. Nah, untuk panjang dari gripnya ini dari sini ke sini itu berkisaran 15,9 cm ya kawan-kawannya. Dan diameter dari gripnya ini adalah 8,6 cm. Nah, itu standar ya, tidak besar tidak kecil ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawahnya ini. Nah, untuk logonya ini merupakan logo yang low, alias ya raket ini memiliki spesifikasi yang low atau low budget ya gitu. Karena kalau kalian sering lihat di channel saya itu, nah dia ada 3 jenis ya yang saya tahu. Ini yang desain yang low, ada yang middle, ada yang high gitu. Kalian bisa langsung saja kunjungi di channel YouTube saya, lihat video-video yang Li-Ning ya. Kalian baru bisa lihat perbedaannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian penghubungnya ini. Bagian penghubungnya ini ada logo Li-Ning ya, dan tidak ada yang lain lagi. Dan di sini datar ya. Jadi di dua sisi ini datar. Nah, kalian bisa manfaatkan kedatarannya ini untuk backhand ya. Jadi kalau kalian ingin yang membuat batangannya ini lebih pendek, kalian bisa geser tangan kalian ke sini dengan jempol yang ke sini, kalian bisa mendorong menjadi backhand dan memiliki power yang lumayan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian batangannya. Untuk bagian batangannya ini sebagai informasi saya ambil yang warna orange ya warnanya. Nah, untuk bagian batangnya ini kalian bisa langsung melihat ada tulisan Turbo 99 yang besar ya. Terus di sisi sampingnya itu ada tulisan High Tensile Slim Safe. Ini merupakan teknologi yang ada di dalam raket ini, yang merupakan teknologi yang membuat batangannya ini lebih slim ya, lebih kecil dengan ukuran 7 mm saja gitu. Nah, efeknya apa dari teknologi ini? Efeknya adalah ayunan yang kita ayunkan itu lebih kencang karena ukurannya lebih kecil, pasti lebih ringan gitu. Dan perubahan dari forehand ke backhand bisa lebih agresif ya, alias inti dari teknologi ini membuat kita lebih agresif dalam perubahan-perubahan yang ada gitu, dari menyerang ke bertahan, dari bertahan ke menyerang. Oke. Nah, selanjutnya kita kalau putar lagi, nah ada tulisan Turbo Series. Memang ini adalah seri turbo ya. Dan di sebelah kanannya itu ada tulisan Aerotech Beam System. Nah, fungsi dari teknologi ini adalah membuat tekanan udara ketika kita mengayunkan itu lebih kecil. Alias teknologi ini membuat raket ketika mengayunkan, udara-udara yang menghambat itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, efeknya adalah ya ayunan kita lebih kencang gitu, alias powernya lebih kuat. Oke, selanjutnya Dynamic Optimum Frame. Nah, Dynamic Optimum Frame ini yang membuat ukuran kepala dari raket ini lebih besar dibanding yang tidak memakai Dynamic Optimum Frame ya. Nanti kalau untuk ukuran kepalanya nanti di bagian sesi kepalanya ya saya bahas. Alias teknologi ini membuat para pemain memiliki jangkauan bola yang lebih besar ya, karena memang ukuran kepalanya lebih besar dan memiliki power yang lebih kuat. Kita masuk ke bagian sebelah kanannya lagi, itu ada tulisan Hit Heavy dan Mega Tension ya, sesuai dengan kalimatnya ya. Ini alias raket ini didesain berat di kepala. Nah, keuntungannya yaitu ketika kita mengayunkan untuk power itu lebih kuat. Ya, kekurangannya ya bagian kontrolnya pasti lebih kurang gitu. Selanjutnya ke Mega Tensionnya. Nah, untuk tarikan dari raket ini maksimumnya 30 lbs ya kawan-kawan ya. Nah,
Kenapa bisa begitu? Karena ada teknologi mega tension. Oke, selanjutnya kita putar-putar lagi, udah nggak ada lagi ya. Ya, udah habis ya kawan-kawannya di bagian kepalanya. Bukan di bagian kepalanya, di bagian batangannya udah selesai. Nah, selanjutnya kita, sebelum kita masuk ke kepalanya ya, ada yang mau kita bahas lagi, yaitu titik balance dari kepalanya, titik balance dari batangannya ini ya kawan-kawannya. Nah, untuk titik balance-nya itu berkisaran 30,5 cm. Itu ukurannya dari sini ke bagian bawahnya ini ya. Kalian bisa langsung ukur saja apakah ini heat EV atau bukan gitu. Kok bagi saya ini udah heat EV ya. Nah, selanjutnya untuk tingkat fleksibel dari batangannya ini yaitu medium fleksibel ya kawan-kawannya. Bisa kalian lihat ya. Sebenarnya saya pusing juga sih kok untuk melihatkan fleksibel atau tidak ya. Tapi yang saya rasakan ini memang medium fleksibel. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kepalanya. Nah, untuk panjang kepalanya dari sini ke sini itu berkisaran 23,6 cm dan lebarnya itu berkisaran 18,5 cm. Nah, untuk ukurannya itu udah termasuk besar ya kawan-kawannya, atau lebar dan tinggi. Nah, yang menyebabkan itu adalah karena ada teknologi ini ya, Dynamic Optimum Frame. Itu yang membuat kepalanya ini menjadi lebih besar ya. Nah, selanjutnya untuk grommetnya ini sendiri itu 72 grommet ya, standar saja ya, tidak lebih tidak kurang. Nah, untuk tarikannya tadi seperti saya bilang yaitu 30 lbs. Kemudian itu saja ya kawan-kawannya untuk bagian kepalanya. Jadi kesimpulan dari kepalanya ini standar ya, alias standar pada raket umumnya ya, karena ada Dynamic Optimum Frame, ada Aerotapping System dan Mega Tension. Jadi membuat kepala raket ini lebih kuat dan yang standar lah ya, alias yang harga-harga 200 sampai 500 punya teknologi ya. Nah, untuk keseluruhannya ini, untuk panjangnya ini berkisaran 67,5 cm. Kemudian untuk berat dari raket ini setelah saya timbang yaitu 100 gram ya kawan-kawannya beratnya. Kalau ditambah dengan senar dan grip itu jadinya sekitar 120 gram. Nah, untuk kelunturan dari raketnya ini tidak gampang lentur ya catnya ya. Kemudian ini adalah buatan dari Tiongkok ya, alias Cina. Dan untuk harganya itu sendiri ini adalah 370.000 saja. Nah, itu untuk di toko saya ya. Setiap toko bisa beda-beda. Itu saja kesimpulan atau spesifikasi dari raket ini ya kawan-kawannya. Nah, menurut kalian bagaimana dari spesifikasi raket ini ya? Mohon maaf ya kawan-kawannya, kepala saya lagi ada sakit ya. Jadi agak susah konsentrasinya ya kawan-kawannya. Nah, menurut kalian dari penjelasan saya berikan, apakah raket ini worth it dengan harga seperti ini? Ya, saya sebenarnya sangat ingin sekali mendengar komentar kalian di kolom komentar ya. Karena jarang sekali ini penonton saya memberikan komentar untuk raket ini ya, raket-raket yang saya review. Kemudian bagi yang ingin membeli raket ini, seperti saya tadi udah jelaskan di awal ya, saya ada toko online BS Sport Store, kalian bisa langsung kunjungi di toko tersebut. Nah, kemudian satu lagi, bagi yang sudah pernah memakai raket ini, ya silahkan tulis di kolom komentar ya kawan-kawan, bagi ilmu-ilmu kalian atau bagi pengetahuan kalian, biar penonton yang saya punya tidak salah memilih raket yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Karena kalau kita salah pilih raket itu nanti mainnya nggak enak kawan-kawan. Misalnya contoh, saya suka kontrol ya, rupanya raket yang saya beli adalah raket power gitu. Itu pasti udah beda style dengan permainan kita dan pasti tidak maksimal dalam memainkan game tersebut ya. Jadi itu saja ya untuk spesifikasi dari raket ini. Nah, kesimpulan yang saya ambil adalah raket ini sangat cocok untuk bagi pemain-pemain power
yang suka smash ya, atau yang memiliki lengan yang besar ya, alias yang suka nge-gym ya, dan yang lain sebagainya, yang membuat pergelangan kita, kekuatan tangan kita itu lebih kuat. Nah, ini cocok untuk kalian ya, dengan berat yang standar ya, sekitar 100 gram. Itu berat standar ya, dengan hit heavy lagi, terus ada mega tensionnya, dan ada aerobic system, dynamic automatic frame, dan lain sebagainya. Ini memiliki power yang kuat untuk kalian pemain-pemain power ya. Jadi sangat direkomendasikan, dan tidak direkomendasikan untuk pemain-pemain kontrol ya, alias lengan-lengan seperti saya ini ya. Saya ini nggak gitu cocok untuk power ya kawan-kawan ya. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri setelah melihat review ini, dan kalau bisa tulis di kolom komentar kawan-kawan. Jadi mana tahu ya, kesimpulan saya dengan kesimpulan kalian itu berbeda. Oke. Nah, sampai di sini saja kesimpulan dan spesifikasi yang ada di raket Li-Ning Turbo 99 ini. Ya, semoga informasi yang saya berikan lengkap. Jika kurang lengkap, kalian bisa langsung lengkapkan di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Ya, mana tahu saya ada yang saya lupa ya dari raket ini. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya, berbagi ilmu lah kawan-kawan. Oke, dan ingat, kalau misalnya ada kawan-kawan kalian yang ingin mencari raket ini, kalian bisa langsung share dulu video ini ke mereka, apakah cocok nggak dengan yang kalian atau yang mereka ambil kesimpulannya atau tidak gitu ya. Copot kawan-kawan. Nah, dan ingat untuk di like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang ya kawan-kawan ya. Nah, sampai di sini saja video review Li-Ning Turbo 99. Semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan informasi yang jelas, dan stay tune terus di channel saya, dan see you in the next video. Bye bye.